Halo, Mbak saya. Selamat sore. Selamat sore Kak. Halo, apa kabar? Eh Alhamdulillah baik ya. ya, Oke, sebentar. Kita akan mulai saja. Oke. Ada jalan-jalan hari ini? iya tadi pagi keluar kayak halal bihalal sama keluarga besar gitu. Oh, ada syukuran apa? Atau emang sengaja aja? Ya halal Out of bihalal nowhere? aja. Karena habis Hmm? Lebaran kemarin itu rame-rame keluarga besar. Kan kemarin habis Oh, Lebaran halal bihalal oh biasa. masih. Oh, oke. Tapi yang beneran rame banget, yang kayak bahkan nggak kenal itu siapa. Saudaranya saudara pun ikut ya. Iya, Tiba-tiba jauh. jauh banget. Tiba-tiba ada tetangganya nenek pun ikut. Udah beneran orang nggak tahu siapa. Oke. Nah, em, berarti makan banyak dong di rumah atau ke kemana? Kemana ya? Ini tadi keluar sih, keluar kota. Cuma nggak tahu kemana sebenarnya. Tapi masih Jabodetabek. Masih. Ah, oke. Sip. Kita akan mulai saja kalau gitu ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran baru namanya adalah Space Shooter. Masih ingat terakhir kali belajar apa? Itu di game. Betul ya. Hari ini kita mau coba belajar mengenai Space Shooter ya. Ntar dulu. Ada coba daftarin juga yang ini. Oke, nah kita akan mulai saja creating a space shooter. Kalau kemarin itu kan kita belajar 2D games ya. 2D games itu apa? Game yang cuma punya dua aksis X dan Y. Betul ya, perbedaannya di situ dan kita kayak ngegambar di kanvas saja karena dia sifatnya dua dimensi. Nah, sekarang kita akan coba masuk yang baru, itu adalah namanya shooter. Oke, jadi creating a space shooter itu apa ya? Space shooter, menurut kamu apa itu space shooter? eh Tembak-tembakan di langit. Mm-mm. Ya, space shooter ya, berarti ada latar belakang antariksanya, terus dia bisa tembak-tembakan. Kayak during the last lesson, kita akan coba membuat yang namanya dua dimensi games. Ya, today you will learn how to adjust motion for two types of 2D objects, learn how to adjust the difficulty of the game in terms of speed and object generation, sama create a full fledged ya prototype of 2D space shooter. Oke, jadi nanti kamu akan coba mulai berkenalan ya dengan yang namanya random range kemarin itu ya. Udah coba diimport belum yang kemarin? Udah jalan belum? Yang yang mana ya? Yang dua dimensi. Coba, bentar. Clicker Di clicker downloadnya udah belum ya? clicker clicker itu. Clicker. Yang clicker clicker itu ya. Wait, udah belum? Nih ya, coba. Kamu sambil dicek, sambil kadang klik dulu. Namanya itu clicker. Coba deh, kamu boleh share screen.
Kemarin udah download sih, cuma pas diimpor kemarin kenapa gitu, jadi nggak buka. Hmm, coba deh. Tapi kayak import tinggal di doang. Coba yang klikernya diklik. Oh, beda versi itu bukannya? Coba deh. Hmm. Nah apa nih? Hmm, build target Mac is not Hmm. supported. Support build platform. Switch to Windows. Coba kalau switch target aja. Ini tuh buat Mac, ini buat Mac OS ya. Itu buat macOS. Enggak kok, Yang sama ini, aja. ini ada Mac OS, Mac, terus dalamnya ada Mac, klikernya lagi. eh yang clicker Kemarin satunya lagi itu yang kemarin khusus ada yang buat yang macOS, yang satunya lagi enggak. ya ini Kamu Mac OS ngeimportnya yang ini, mana? yang ini kalau nggak salah. Iya, itu folder kan, bukan yang udah di zip kan? Iya, Iya, coba deh. coba remove. Mm-mm. Importing. Oke, Kak Dot sambil lanjutin dulu deh. Itu harusnya si projectnya itu dia nanti sudah berjalan ya. eh nah, dan yang hari ini kita akan coba membuat mengenai shooter ya. Oke, jadi kalau misalnya kita akan coba buat aja ngebikin yang baru lagi, create a new to do project and name it as space shooter. Ntar kita coba ya merubah aspek rasionya juga. Dan kalau misalnya mau ngerubah background, kamu tinggal klik yang di inspektornya. Ya, inspektor, itu tinggal dirubah aja backgroundnya, warnanya dirubah juga. Nah, nanti ada beberapa properti ya yang bisa kamu pakai di situ. Kita mau bikin dia vertikal. Oke? Ntar tinggal dimasukin aja propertinya ke dalam si directories-nya. Oke? Nah, nanti kalau misalnya pengen dirubah-rubah itu bisa ya. Kalau bisa manual untuk kita rubahnya, nanti kita akan Oh, mendapatkan atau membuat ya player C# script. Ini untuk membuat player movement ya. Nah, nanti ada apa aja bisa pakai mouse position ya untuk ngegerakinnya.
Kayak jadi nanti kamu bisa gerakin dia pakai mouse. Ah, save mode lagi nih. Udah bisa? Ada opsi buat enter save mode lagi. Kok gitu lagi sih? Apa Itu yang switch target, opsi switch target. iya, tadi kan switch target terus lanjut lagi. Sekarang lanjutannya ditanyain mau enter save mode, ignore atau quit. Biasa kok save mode Selain udah ignore tadi kebuka apa? tahap, quit. Ya, ignore coba. Kalau di ignore apa ya? Jadinya ada yang itu ya putih yang kayak kemarin ya. Kalau di Coba save dulu mode deh. sih dia kayak nggak ada apa-apanya. Kalau ignore apa ya kemarin lupa. Coba deh. Hmm. Nah, nanti kita akan membuat move method ya. Move method itu akan memindahkan si player ya. Ya, cobain ya nanti ya. Nanti kita akan coba menambahkan juga objeknya ada meteor sama si bintang untuk bisa jatuh-jatuhan terus ya. Nah, itu tinggal dirubah change the type of kinematic. Ntar rigid bodinya itu nggak cocok, makanya kita akan membuat mover script ya. Nah, nanti akan ada scalar velocity, terus tinggal ditambahin aja scriptnya untuk bisa dia balik lagi di destroy ya. Ya, nanti kembali ke posisi awal gitu. Ntar kita akan membuat setiap program itu jadi lebih spesifik. Kalau kita mendapatkan bintang dapat poin, tapi kalau batunya itu kita akan jadi kalah ya. Oke, Aduh, bentar ini nge-freeze layarnya. akhirnya nge-freeze. Unity-nya kebuka, tapi langsung error nge-freeze. Wah, apa nih? Nge-freeze semua layarnya. Ketutup, nggak Bisa bisa nggak? nyala. Oke, oke langsung ke close sendiri. Nge-crash. Nggak bisa. Langsung nge-crash. Waduh, waduh. Kita coba yang ini aja deh. Nanti capek kita coba mulai dari awal dulu ya. Oke. Kalau gitu coba Mbak Saif langsung share screen aja. Kamu buka dulu algoritmik saya. Kita coba downloadin dulu ya. Ntar kita coba buat dari awal dulu. Ya, silakan di share screen. Buka algoritmiknya. Ntar kita mau downloadin dan import. Tapi buatnya dari project dua dimensi aja ya. Mulai project yang baru. Project baru. Ini nanti hak item doang. Belum kebuka. Bentar. Coba di refresh dulu. Di refresh lagi. Nomor 2. Hmm. Yang 3 ya. Bukan, bukan. Maksudnya yang ini. Transaction ada 3 ini ya. Langkah. Oke, lanjut.
Enable atau disable? Enable, betul ya. Ini tiga jawabannya. Hmm. Price difference. Masuk soalnya gimana sih? Perbedaan, Perbedaan antara velocity, scalar velocity sama vector velocity. perbandingan. Hmm? Berarti kayak dibandingin gitu. Iya, kalau scalar kan berarti dia cuma dua dimensi gitu kan. Perbedaannya udah pasti gitu. Kalau vektor berarti kan ada tiga dimensi. Maju sama mundur. Hmm. Masih nggak ngerti cara bacanya, gue ngebandinginnya gimana nih? Kayak cuma ngejelasin satu doang. Jadi misalnya kalau has the plot data type berarti nanti scalar velocity punya, vector velocity nggak punya. Berarti Terus ini nanti scalar it is velocity. express, Berarti Hah? ini berarti ini tentang scalar velocity dan bukan tentang vector velocity. Nggak semuanya gitu, tergantung. Jadi kayak ada apa adaptif aja. Tergantung nanti apakah nanti sekarang si yang ini punyanya scalar, terus vektor yang nggak punya, atau mungkin ini punya si vektor, scalar nggak punya. Pokoknya perbedaannya itu kuncinya ada di mana gitu. Yang ngebedain by one number has only length plot data type, betul ya. Lanjut. Yes, oke. Udah, klik kembali. Kita coba download dulu asetnya ya. Ini shooter aja. Sip. Oke.
Coba buat dari project awal ya, yang baru di Unity-nya. Oh, bikin project baru nanti lama lagi ya. Yang 2D kemarin boleh. Udah buat belum yang 2D kemarin? Emang lama ya bikin project baru? Kayaknya cepet deh. Yang import yang lama, Kayaknya kemarin lama deh pas baru bikin 2D, yang bikin project baru 2D. Itu coba lama. deh. Plus plus. Coba kalau gitu langsung buka aja yang kemarin. Unity HP buka lagi. United Hub-nya black screen. Kenapa tuh kok nggak bisa dibuka? Entah, semenjak yang nge-freeze lah. Di Unity. Move. Loh, shortcut-nya katanya udah hilang. Lah, apa ini? Nah, ini tuh di game. Coba. Sambil nunggu ini ya. Coba download dulu si projectnya di chat Zoom. Iya, kok lama ya? Wah, ini harusnya cepat karena udah jadi. Maksudnya kalau benar-benar bikin new project biasanya lama. Kemarin kan pas bikin Oh, ini new project lama. Ini harusnya lebih cepat sih. coba. Mana coba buka Unity-nya aja. Ini kenapa itu? Nggak tahu nih kebuka apa nih. Yuk, Ini Unity kah?
Google. Google-nya ini yang hitam. Wah, semuanya error nih. Waduh, nggak bisa disambil berarti. Oke. Eh, Close dulu deh Google Chrome-nya. Coba Google Chrome itu ngambil banyak memori juga tuh. What's the program? Apa nih Unity Bug Reporter? Hah? Cancel aja, cancel. Kok mau report? Aku Kenapa buka. nggak kebuka? Coba ini. Ya udah deh, tungguin deh. Ini gak usah buka Google Chrome dulu. Ntar sampai ini kebuka baru. Nah, oke. Sip. Kita coba lakuin aja. Nah, ini kan udah kebuka nih. Coba kamu klik dulu link yang ada di chat Zoom. Lalu download. Hmm. Oke, di download. Nah, terus buka Unity-nya ya. Yuk, kita coba mulai bikin dari awal. Berarti langkah pertamanya itu kamu coba ke kita rubah dulu ukurannya ya. Find the background property, change the background color to the hexadecimal field. Coba dirubah dulu. Ground property. Background property berarti ntar ini kita harus tambahin dulu layar. The most aspect ratio for smartphone screens today. Free aspeknya diganti dulu. Ada free aspek nggak? Gimana ya? Display satu free aspek lokalnya diklik ini. Ini harusnya sebelah game animator ada scale, mana scale? Nah ini nih. Betul. Terus kita ganti dia jadi 916 ya. Bentar. 11 9 aspek layar HP. Oh ini kamu klik tambah aja. Enggak, yang game tadi ke free aspect ya. Tambah di bawah 916. 916. Namanya HP. Ini jangan jangan fix resolution ya. Tapi aspek rasio aja. Ini 9, ini 16. Itu smartphone. Hmm, Mobile betul. Oke.
Terus kalau sudah kita rubah dia ke dalam inspektornya. Kok inspektornya nggak ada sih? Hmm. Eh, main camera atau global light-nya coba diklik. Atau sampel scene ya langsung sampel scene. Enggak deh. Main Oh, camera. Nah, terus kita ganti backgroundnya. background type. Itu solid color kita ganti. Yang ini kamu masukin kode ini ya. Kode hexnya di chat tuh. Itu di paste aja. Hmm. Ya. Ini Terus kalau sudah, kita coba tambahin lagi yang berikutnya. Hmm, download and import a package ya of ready-made assets. Immediately configure the file hierarchy in the project window. Everything related to design of individual project. Oke. Jadi kamu coba ke assets, tambahin art di sini, klik new folder, new folder ya, namanya art. Terus A, nanti new folder lagi ada code, art, code sama level. A, Art, code, level. di sini. Ya, Salah. masih sama. Eh, loh, 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 loh. Nah, Bisa nggak? Kenapa kadang bisa? Kenapa bisa kelihatan di Zoom? kenapa? Kameranya bisa kelihatan di Zoom ya? Kelihatan apa? Iya, biasanya nggak kelihatan. Kalau lagi apa? Ini nih. Oh, oh Nggak apa, kelihatan. nggak apa. Lanjut. Art, code, level ya. Ah, Terus kalau sudah art, code, level, kita coba tambahin add player to the scene ya. eh Berarti kamu tinggal import aja. import. Kamu masukin dulu aja berarti ke level ya. Import new asset. Ke custom package. New asset aja. Itu tadi custom package. Hmm.
Mana tadi folder? Mana file? Enggak, itu bukan zip. Itu bukan zip, ini yang tadi yang apa? Tembakan-tembakan itu. Atau drag and drop aja deh. Yang bukan yang import package ya. Coba. Dan dari kemarin-kemarin import package. Oh, import package coba. Hmm. Oh iya, ya Ah, udah. Open, import. Di mana tuh? Ah, di mana tuh? Tadi namanya apa? Kamu cari aja nih di sini. oh, Oh, ini udah. dia importnya di luar inian. Oh, pantesan. Eh, kayak udah. Mana itu prefabsnya ada nggak? Prefabs. Kita masukin ke dalam si layarnya ya. Ini. Prefabs. Oh, yang Prefabs. di image tadi bener kok, yang di image. Nah, itu masukin aja playernya ke dalam hmm, create empty object dulu ya. Di sini bikin empty object, di sample scene namanya player, terus kita masukin playernya ke dalam si player. Ini ganti namanya jadi player sprite, nggak pakai spasi ya. Ya enggak yang ini, yang empty udah bener, yang gambar ya. Right. Sudah. Nah, Udah. terus ini adalah positionnya ya. Kita rubah position dari si player sprite-nya. Jadi kayak gini. Bentar, jadi begini. Diapain tuh? Nah, Oke. Position yang player sprite-nya kamu ganti. S-nya jadi huruf gede aja bahasanya player sprite. Hmm, Positionnya -4. Terus di transformnya kamu klik kanan, reset. Di transformnya di klik kanan, reset. Eh, Lah balik lagi. Andu. Kirain kayak dia nge-save gitu loh. Ctrl Z bisa nggak? Nah, terus oh, ya udahlah udah sama aja. Add a player to the scene. Berarti ada collider to the player, circle collider to the. Berarti circle collider atau collider to the player. Kamu klik kanan di playernya coba. Terus create. Ada collider nggak? Coba cari collider bawahnya yang to the object. Kalau nggak ada, create di yang 2D object. Kamu klik collider ada nggak? Di sprite. nggak ada. Nggak ada ya. Coba diklik yang player sprite-nya.
Kamu coba klik tambah ini nih, collider. Itu circle collider ya. ke circle collider. Oke. Nah, yang itu. Coba. Radiusnya 0,5. Ada benar, ada. Itu aja. If you move the shape inside the grid square, you will see it goes beyond it. Pixel per unitnya berapa? Apanya? Pixel per unit. Pixel Di bawah tekstur. di mana? Bawah tekstur. Mana Tekstur. ya? Benar-benar. Ada tekstur nggak? Di sini sih harusnya di inspektor, di inspektor. Ya, Hmm, 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 hmm. Nggak ada. Udah lanjut dulu deh. Nah, kita bikin dulu skripnya aja. Berarti kita tambahin di sini ya. Add component script di player ya. Ini aja, add component bisa nggak? Di player sprite di inspektornya. Script ada nggak script? web machine adanya. Script machine. Oh ya udah kita ke code aja deh. Kamu klik kanan di sini di code-nya. Terus kamu create new code. Hmm. Aduh, Code-nya double klik dulu. Nah, klik kanan create script. Empty C sharp script. Oke, terus namain player.cs. Terus buka, double klik, kita edit ya. apa nih? Hmm. Zoom with unexpectedly. Halo? Ya loh, Oh ya, oke. Kedengeran, kedengeran. Itu kenapa ada zoom ternyata itu? Zoom quit unexpectedly, nggak tahu. Daun sana, kok banyak yang nge-crash gitu sih, apa? Tiba-tiba. United berat banget kayaknya emang. Kalau belum Coba buka ngapa-ngapain lagi aja, ini, Tih. baru buka United doang. Belum diapa-apain udah kerasa berat. Buka lagi Tapi buat player.cs. main game bisa-bisa aja. Coba. Oh, Visual Studio.
Ya ampun. Buka Visual Studio aja gini. Belum tidur dari kemarin Waduh, sama ini tidak sekali. ada obrolan mau beli laptop ini. Nggak ada, masih belum Kacau. ada. Karena bentar lagi. Bentar lagi sih harusnya. Pertengahan Agustus udah masuk nanti. Pertengahan Agustus. 4 bulan Ya, malam, lama Pak. Juni, Juli, Agustus. Wah, sebentar lagi nih. Lama. Oh, Yakin menunggu sampai situ. entah. Wah, Oh ya ampun. Kamu ke Visual Studio aja deh yang ada di desktop. Kamu ke manual deh. Kamu pakai Windows M, Windows M. Ya gitu, Windows M aja minimize, minimize. Ah, start dulu coba. Start dulu. ya restart deh, boleh. Ya nggak seberat itu deh. Apa yang bikin berat ya? Kayak kamu udah harus mempertimbangkan hapus gamenya. Itu kebanyakan itu. Meskipun dibedain kayaknya tetap ngaruh deh. Atau kamu harus sudah mempertimbangkan hapus beberapa. Kalau masih belum bisa beli laptop ya. Hal ini juga udah berapa tahun? Udah 5 tahun kali. 5 tahun. Visual Studio. Visual Studio. Yes.
Aduh, ntar Apa itu? nge-freeze. Continue to di Nge-freeze. no Nge-freeze. freeze. Layarnya nge-freeze. Sebentar. Waduh, Di situ kelihatan nge-freeze nggak? enggak sih, kamu tetap gerak di zoomnya kadang Lagi gerak. kameranya tetap jalan. Mouse-nya juga gerak. Mouse-nya enggak jalan. Tapi kameranya gerak. Kameranya gelap. Ini dia jadi gerak-gerakin mouse. Enggak, kalau mouse enggak gerak, kameranya gerak ya. Nah, lo nge-freeze semua. Kameranya juga nggak gerak di sini, Mas. Wah, oke, gerak. Enggak, masih enggak gerak. Nge-freeze lagi. Baru gerak sebentar. Apa sih? Semuanya error. Ya, Yes. ya nanti bisa kamu import ya. Eh, Kalau misalnya masih belum bisa, hapus aja ya. Nanti dari uninstall. Coba saya hapus beberapa gamenya. Kayak ngaruh deh. Mau Coba storage ya. ngaruh ya? Ya udah. Bisa dibuka lagi nggak? Bisa dibikin nggak skripnya? Coba buka lagi. Ah, Iya saya coba kalau iya apa yang tadi ya? Oke. aduh, kok melakukan pause lagi sih? Tuh, nge-crash sendiri. Wah, Ya udah. Ya udah. Seperti nggak ditakdirkan. nanti tolong dihapus dulu ya aplikasi-aplikasinya ya. Supaya kita nggak terlalu nge-lag. Ntar bisa add to disk yang project tadi udah di save ya linknya ya. Udah download juga kan ya? Iya, Hmm. Ada pertanyaan dulu? nggak ada. Belum ada ya? Kalau belum ada nanti tolong dicobain untuk hapus aplikasinya dan juga coba import si apa project Unity-nya ya. Itu aja bahasa saya untuk kelas hari ini. Ketemu lagi berarti di pertemuan berikutnya. Ya, bye bahasa saya. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Terima kasih. Terima kasih bahasa saya.